Kartu kredit pay later nggak ketuker nih. Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Priyadi Kim di channel Belajar Finansial. Di video kali ini aku ingin membahas dua kartu yang menurut aku ketuker klaimnya. Yang pertama adalah Anes Credit Card. Dia mengklaim sebagai kartu kredit. Yang kedua adalah You Pay Later. Dia mengklaim sebagai pay later. Tapi pada prakteknya, kalau menurut saya, You Pay Later ini lebih mirip kartu kredit. Sedangkan kartu kredit Anes ini lebih mirip pay later. Itulah mengapa saya bilang di awal tadi, bisa dibilang ini adalah kartu dengan jiwa yang tertukar. Alasan yang pertama, Anes ini kan mengklaim sebagai kartu kredit, tapi dia nggak bisa atau dia nggak ada fitur cicilan. Jadi transaksinya harus dibayar full tiap bulan. Itu kan aneh, baru kali ini ada kartu kredit tapi nggak bisa kredit. Sedangkan You Pay Later yang notabene dia mengklaim sebagai pay later, justru dia bisa atau mempunyai fitur kredit. Jadi jika kita bertransaksi pakai You Pay Later ini, transaksinya bisa diubah menjadi cicilan. Ya meskipun kena bunga ya, tapi wajar lah karena kan setidaknya dia tidak mengklaim sebagai kartu kredit, dia mengklaim pay later. Alasan yang kedua, Anes Credit Card ini mengaku sebagai kartu kredit, tapi dia ada bunganya tiap bulan. Meskipun kita bayar penuh atau nggak telat. Jadi misalkan kita transaksi 3 juta, kita mau bayar bulan depan 3 juta, itu tetap kena bunga 1,5%. Tapi sedangkan You Pay Later nggak ada bunga, meskipun ada biaya layanan sebesar 20.000. Tapi menurut aku ya lebih worth it jumlah ketimbang Anes. Misalkan ya, kita pakai sama-sama 3 juta ya. Ini 3 juta, ini 3 juta. Berarti ini kena bunga 1,5% dari 3 juta. Berapa tuh? 45.000 ya. Sedangkan ini 3 juta ya cuma kena 20.000. Jadi ini benar-benar real biaya admin. Mau dipakai 100.000, 200.000, 3 juta, 5 juta, 10 juta tergantung limit yang teman-teman punya, ya tetap kenanya cuma 20.000, nggak ngaruh. Tapi kalau ini kan bunga, jadi semakin tinggi kita pakai, maka kan semakin tinggi pula bunganya. Meskipun dia membatasi maksimal bunga itu 150.000. Berarti jika kita punya limit di atas 10 juta, katakanlah kita punya limit 50 juta, kita pakai semua, ya cuma kena 150.000. Kita punya limit 10 juta, kita pakai semua juga kena 150.000. Jadi intinya bunganya 1,5%, maksimal 150.000. Kalau ini nggak ada bunga tapi ada biaya admin 20.000 jika dipakai ya. Kalau nggak dipakai ya nggak ada kena admin. Kayak sistemnya GoPay dulu. Tapi GoPay sekarang juga menggunakan sistem baru, ya ini bunga 2% per bulan per transaksi lah. Jadi setiap kali transaksi sudah langsung kena charge bunga 2%. Jadi kalau menurut aku GoPay pun lebih worth it versi yang dulu ya, sebelum pindah itu pindah yang mendanai lah. Intinya kan GoPay itu yang mendanai dulu si A, sekarang si B. Jadi sistemnya ganti. Dan dengan sistem sekarang itu kalau mau gestion itu susah, bisa dibilang nggak bisa ya, aku belum berhasil. Jadi pasti ketika scan kris error, ada masalah akan kami tangani, sampai sekarang sih belum berhasil. Kalau yang ketiga ini memang benar ini ya kartu kredit, karena ini Mastercard, bisa digunakan di seluruh jaringan Mastercard. Tapi kalau ini kan GPN ya, jadi hanya bisa dipakai di Indonesia. Dalam artian nggak bisa dipakai di luar negeri. Jangankan buat dipakai di luar negeri, buat bayar belanja online pun
Kalau secara langsung itu nggak bisa karena dia nggak punya, karena Yup nggak punya kode GVV. Jadi kalau mau belanja di toko orang, bayarnya langsung via aplikasi Yup. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih worth it mempunyai ini Yup Paylater ketimbang Honest Paylater. Jadi Honestku ini Honest Paylater, Honest Credit Card. Jadi Honestku ini memang udah ibaratnya nggak pernah kepakai karena kan ya itu tadi ada bunganya, aku malas. Kalau ini kan cuma biaya admin. Dan fitur yang paling aku suka Yup Paylater ini bisa digesun dengan kris. Kalau ini kan nggak bisa, makanya nggak aku pakai. Sebagai informasi saja, Yup Paylater ini limitku 4,6 juta. Tiap bulan aku gesun, ya cuma kena biaya layanan 20.000. Sedangkan Honest Credit Cardku ini punya limit hampir 8 juta. Tapi ya karena bunga itu tadi, jadi banyak jarang atau nggak pernah lah. Karena dulu aku tertariknya itu di iklannya itu tak ada biaya terselubung. Dan dia mengklaim kartu kredit, berarti kan logikanya namanya kartu kredit nggak ada bunga dong kalau dibayar tepat waktu. Tapi ternyata ada bunganya. Memang ini nggak ada iuran tahunan atau apa, tapi yang menurut aku Honest Credit Card ini lebih cocok jika dia mengklaim sebagai paylater ketimbang kartu kredit, karena fitur utama kartu kredit namanya aja kartu kredit, berarti harus bisa kredit, harus bisa nyicil, tapi ini nggak bisa, kan konyol. Jadi buat teman-teman saran aja nih yang mau pengen apply Honest atau Yup, aku saranin Yup aja deh. Menurutku lebih bermanfaat. Selain dia nggak ada bunganya, cuma admin 20.000, limitnya mudah sekali digesun. Buat teman-teman yang sudah punya Yup Paylater dan ingin gesun limitnya, bisa hubungi WA di kolom deskripsi. Demikianlah pandangan saya mengenai Yup Paylater sama Honest Credit Card, dimana kalau menurut saya mereka itu kartu dengan jiwa tertukar. Jika masih ada pertanyaan, teman-teman bisa diskusi atau tuliskan di kolom komentar. Nanti jika saya tahu bisa saya bantu jawab, atau mungkin dari teman-teman lain yang tahu juga bisa atau boleh membantu untuk menjawabnya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Financial Freedom.